Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu. Seseorang yang hidup dalam ajaran agama yang mudah-mudahan kita meskipun masih belentang-belentong tetap di hati kita la ilaha illallah dalam sisi keyakinan Muhammad Rasulullah SAW ya dalam syariat pengamalan. Seseorang yang hidup kesehariannya meski tidak seperti tuntutan agama untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya secara syar'i, secara agama, ibarat orang sehari-hari memang berkewajiban untuk ilmu, dia tidak begitu peduli, dia hanya bisa sebulan sekali. Sehari-hari dia berkewajiban melaksanakan sholat yang 5 waktu, dia tak penuhi, hanya tiap Jumat doang. Dia nggak ada puasa sunat dalam 1 tahun penuh, kecuali hanya puasa Ramadan yang dilaksanakan. Seseorang dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki semasa hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tentu punya kelebihan pada dirinya. Siapapun dia, laki perempuan, semasa ada di hatinya aku bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku melaksanakan dan membenarkan apa yang Nabi sampaikan dalam ajarannya, semasa di hatinya ada itu, dia punya kelebihan dari Gusti Allah taala. Siapapun dia, meskipun belantang-belantang dalam kehidupannya, yakinkan dia punya kelebihan. Apa kelebihan yang dimaksud? Pertama, dia masih mau melaksanakan meskipun jarang-jarang. Sebab pelaksanaan kewajiban seseorang kepada agamanya adalah cermin bukti keimanan dia kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tolong pahami bahasa ilmu. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ya memberikan ya ibarat manusia ya memberikan ganjaran pahala kepada seekor bangkong. Inna Allah Ta'ala syakarul difda, ya, memberikan pahala kepada seekor bangkong. Kapan? Haitsu hamat fiha, sewaktu si bangkong itu, si kodok itu membawa pada mulutnya ma'an, air, itu fi'a untuk memadamkan naran Namrud, api Namrud an Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ibrahim ketika dibakar. Allah Ta'ala memberi, ini contoh buat kita manusia, Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala kalau ini manusia kepada seekor bangkong atau kodok. Kapan? Ketika si kodok berupaya dengan kemampuan yang dimilikinya dibawa air dari mulutnya untuk memadamkan api Namrud yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kodok ya, kita manusia, ingat kita manusia bukan kodok. Kodok diberi makna bebas tuh ibarat manusia diberi pahala sama Gusti Allah Ta'ala, diberikan rasa syukur kepada Allah Ta'ala untuk si bangkong, untuk si kodok tadi, karena si kodok ini berupaya bawa air di mulutnya untuk bisa memadamkan api Namrud yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini kodok ya, kodok ya, tambah Allahu Akbar. Fagilahu, lalu ada yang katakan kepada si kodok dimaksud. Atakdirina ala tawfiha. Kodok, apa kau punya kemampuan untuk memadamkan api Namrud sebesar itu? Kodok, apa kau punya kemampuan untuk memadamkan api Namrud sebesar itu yang membakar Nabi Ibrahim? Ya, kodok diberi sesuatu oleh Allah Ta'ala dalam kelebihan dan sebagainya. Kalau manusia ganjaran pahala dari Allah Ta'ala hanya karena dia berupaya membawa air di mulutnya untuk dapat memadamkan api Namrud yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saat itu ada yang tanya, kodok, apakah engkau mampu memadamkan api Namrud yang demikian besar yang membakar Nabi Ibrahim? Galat kodok menjawab, hadza gadri, inilah kemampuan aku. Hadza gadri, inilah kemampuan aku. Tolong pahami ini bahasa. Kami Muslim, meski tidak seperti santri-santri lainnya yang dalam keseharian melaksanakan kewajiban dengan menuntut ilmu dan berbagai cara. Tapi ingat, kami Muslim dengan berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda. Kami Muslim berarti kami punya Tuhan Allah Ta'ala.
Kami punya Nabi besar Muhammad SAW dalam ajaran. Meskipun kami tidak bisa melaksanakan sebagaimana kewajiban, kami tetap punya kelebihan menjaga rasa yang ada di diri saudara kami seagama di wilayah kami. Kami jaga rasa. Paham jaga rasa? Dengan merasakan apa yang di hati sebagai dorongan keimanan dari Allah Ta'ala, itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Dengan itu semua dia bisa menjaga rasa sesama saudara seagama. Bagaimana harus memelihara rasa itu sendiri. Lihat, ketika agama ada di hati seseorang, dia bisa menjaga rasa manusia lainnya. Meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda latar belakang, semasa dia rasa di hati ada agamanya, dia mampu merasa, menjaga rasa manusia lainnya. Apapun bentuk sifat perasaan tadi. Tapi ketika agama tiada pada diri seorang, hilang semua rasa penghormatan, hilang semua rasa yang ada di badan. Yang ada hanya sifat ego yang timbul. Mentang-mentang kecil, mentang-mentang api besar, sementara makhluk ini kecil dipandang hina. Galat si kodok tahu dirinya, tahu kemampuannya. Hadza gadri, ini kemampuan Anda seperti ini. Artinya, aku punya harga karena aku punya kemampuan untuk menjalani kebaikan. Yang kebaikan itu dapat memadamkan api besar yang datang dari datang dari Namrud untuk bisa membakar Nabi Ibrahim. Aku punya upaya untuk memadamkan api sebesar itu. Meskipun kemampuan aku hanya sebatas yang kau lihat. Lihat, jiwa seorang muslim, muslimat harus seperti itu. Laki perempuan dengan latar ke belakang kehidupan yang berbeda-beda, dia wajib punya kelebihan. Kelebihan itu kapan dikatakan kelebihan? Ketika ada kemanfaatan untuk dirinya dan bisa disalurkan kemanfaatan itu untuk orang lain. Itulah kelebihan seorang muslim muslimat. Ketika itu tidak dimiliki, dia bukan muslim, bukan muslimat. Mengingat tak ada iman di hatinya. Bab iman membentuk rasa. Iman membentuk rasa, ya. Hancurnya Indonesia karena mayoritas dipandang sebagai muslim. Ketika muslim itu tidak terbina agamanya, sehingga lolos dari rasa kemanusiaannya. Ketika lolos rasa kemanusiaannya, sejak itu musuh berbuat semena-mena, sehingga mengadu domba kanan kiri dengan paham yang didatangkan yang berbeda-beda. Bukan paham transnasional, bukan intoleransi, tapi paham itu datangnya dari orang-orang Islam yang tidak memiliki nilai agama dalam makna keyakinan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Selesai. Paham yang berbeda tidak menjadikan benturan satu dengan lainnya. Tapi kenapa itu terjadi? Karena orang Islamnya itu sudah hilang rasa keimanannya kepada Allah Ta'ala, sehingga rasa iman hilang, rasa kemanusiaan pun dibawa oleh perasaan hilang tadi dengan iman yang ada. Hilang iman, hilang rasa apapun juga. Terus ya, lihat kodok, sedikit kelebihan yang ada. Dipandang rendah sama orang lain, inilah kemampuan aku. Artinya kita sekecil apapun juga, semiskin bagaimanapun, ingat, aku punya Allah Ta'ala, aku punya Rasulullah SAW, aku punya kelebihan. Apa yang kelebihan kamu? Ya, aku bisa membaur dengan saudaraku seagama dalam menegakkan ajaran agama yang aku bisa laksanakan. Meskipun di wilayah ini hanya 4 bulan sekali. Sekalipun 4 bulan sekali, tetap kulaksanakan sebagaimana kemampuan yang aku miliki. Tua muda menyatu dalam urusan perbaikan diri. Selesai. Dengan Habib tambah muda aja. Habib yang bikin muda bukan Habibnya. Yang bikin muda, rasa kegembiraan di hati menyampaikan apa yang menjadi kewajiban. Kegembiraan di hati menyampaikan kewajiban itu bisa terlaksana, itulah sebagai suatu keuntungan. Dan itu sebuah kelebihan. Kemudian Anda bisa menerima, itulah kelebihan Anda. Ketika dua orang yang berlainan jenis atau sama memiliki dua kelebihan dan menyatu pada sebuah perbuatan, itulah kesempurnaan. Selesai. Karena kodok punya upaya semulia itu untuk bisa memadamkan api Namrud kepada Nabi Ibrahim. Nah syari'an gatliha. Agama melarang memurusi kodok. Lihat kemuliaan kodok. Kita lebih dari kodok. Dan kita bukan kodok. Wal wazak, adapun cicak beda nih, cicak. Tadi kodok. Wal wazak, haitsu ja'ala yanfukh fiha. Sedang cicak ketika dia memulai meniupkan tuh pada api yang sedang berkobar. Wagola, seraya berkata, Aratu an uzhira lahu syamata. Ane ingin memperkeruh suasana. Ane ingin biar api ini tambah besar. Dia cicak kerjaannya. Dia kerjaan cicak. Kalau kodok punya niat baik. Membantu orang yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan menderita, yang dalam keadaan papa. Karena corona. Miskin papa karena corona. Kodok berupaya. Gimana memikirkan orang yang dalam keadaan susah. Dia ikut cicak beda. Aku kepengen nih
memperkeruh suasana. Bisa ada motif. Aratu an ulhira lahu syamata, ane pengen memperkeruh suasana. Ini api lagi gede, gue pengen ini api lebih besar lagi, sehingga bisa membakar lebih banyak rumah. Aku kepengen orang lagi pada buta agama, harus kebuat lebih lupa lagi daratan untuk tidak pernah mengenal agama. Dengan 1001 macam cara, Islam bisa membaca, iman bisa menjelaskan. Aratu an ulhira lahu syamata, ane kepengen memperkeruh suasana. Anda pengennya api lebih membesar. Anda kepengen masyarakat lebih bodoh, lebih hina, gampang aku jadikan budak untuk seterusnya. Anda kepengen laki perempuan tua muda, ya remaja, nggak kenal agama, cara apapun juga. Dia buat dengan apa saja yang bisa melalaikan orang dari kewajiban dia kepada agama. Tuh, wal waza, tuh sifat cicak tuh. Itu ja'ala yasnu fiha, ya dia tiupin tuh api yang sudah berkobar tuh sifat cicak. Oleh sebab itu, damahullahu jiddan. Allah Ta'ala amat sangat menghina, mencerah tuh perilaku cicak. Ya. Hatta raqaba syar'u ya, fi gatli. Sehingga agama menganjurkan bunuh tuh cicak. Setiap kelebihan kita manfaatkan untuk hal yang menguntungkan diri kita dan saudara kita seagama. Ketika ada orang dalam susah, upayakan dengan kelebihan yang kita miliki masing-masing, tolong dia. Oh, sifat keyakinan seseorang kepada Allah Ta'ala dalam perbuatan seperti itu. Bukan saudara lagi susah, ente bikin susah. Saudara lagi lengah dalam keadaan susah, ente bikin dia parah dalam kesusahannya. Itu sifat cicak. Hancurnya bangsa dan negara Indonesia, tuh gara-gara cicak. Tuh gara-gara cicak. Lebih besar jumlah cicak di negara kita ketimbang kodok-kodok yang ada. Jelas, hutan habis. Banjir bandang tak pernah henti. Gempa tak pernah usai. Kenapa? Karena cicak-cicak lebih merusak negara ini ketimbang kodok punya upaya. Ya. Jangan melihat kecilnya manusia, tapi lihat kemanfaatan yang dimiliki untuk bisa membantu sesama. Betul begitu Pak Dan Ramil? Ketika hati bicara dalam urusan sesuatu, datangnya dari hati, di sana hanya perantara, akan diterima oleh hati pula. Kita akan berbicara, lisan kita berbicara, tapi hati kita tidak menyentuh orang-orang yang kita ajak bicara. Sehingga bahasa yang baik nggak bisa diterima dengan baik ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing. Pokoknya agama adalah hati, agama adalah rasa. Seseorang tak akan dianggap mengerti dan menjalani agamanya ketika dia hilang rasa agamanya. Apa rasa agama? Tuh, lihat sifat kodok. Sedikit agama yang dimiliki oleh seseorang dalam keyakinan, sebegitu dia dapati keyakinan, sebegitu dia berbuat, sebegitu dia merasakan dengan rasa yang ada, disitulah dia bisa berbuat menyampaikan kemanfaatan untuk saudara. Agama, seharusnya agama dari dulu bentuk seperti ini. Bukan agamanya yang salah. Kita-kita yang hidup dalam urusan keagamaan tidak banyak merenung akan sesuatu yang kita miliki sebagai kewajiban, yang itu adalah kemanfaatan dan keanggunan dari Allah Ta'ala buat kita, sehingga dengan kita berbuat dengan kelebihan yang kita miliki, kita bisa salurkan kelebihan itu kepada saudara kita seagama. Lalu saudara sudah merasakan nikmatnya agama, dia berbalik berbuat hal-hal yang manfaat untuk dirinya dan buat orang lain sebagai teman atau saudaranya atau kenalannya. Itu agama seharusnya seperti itu. Ya Allah.